If I find the girl I truly love, I promise myself to bring her here. Hai, selamat datang di Hobi Nonton, channel yang membahas alur film ini yang pastinya oke banget guys. Film kali ini berjudul Ultimate Oppa, bercerita tentang Yana, gadis asal Filipina yang ngefans berat dengan aktor Korea bernama Moon Si-woo. Impian Yana ialah menjadi penulis yang nantinya Si-woo bisa jadi pemeran utama dalam bukunya. Tapi dia memilih untuk belum memberi judul pada tulisannya karena menurutnya judul buku harus sangat bagus, jadi akan dia buat di akhir. Hingga suatu hari dia mengirim naskah episode 1 ke laman Facebook Moon Si-woo tanpa diduga aktor itu membalas pesannya. Yana senang bukan main. Hal ini membuat dirinya makin tergila-gila pada Moon Si-woo karena dia pikir Si-woo sangat ramah pada fansnya. Dia bahkan menyediakan waktu untuk membalas pesan mereka. Cha, teman Yana, terus berusaha membuat temannya itu untuk mencari pacar di dunia nyata. Tentu saja karena tidak mungkin memiliki Si-woo di dunia nyata. Tapi meski orang Filipina asli, Yana jelas mengatakan dia tidak suka pada pria Filipina karena ibunya yang sering disakiti pria Filipina. Jadi Yana bersikeras akan mengejar cinta Oppa bahkan meski harus ke Korea. Petualangan cinta Yana bermula saat dia mendapat kesempatan ikut dalam kompetisi berjudul Ibu Negara Moon Si-woo, acara yang dibuat agensi Si-woo untuk menutupi hujatan yang Si-woo terima setelah dia ketahuan membalas haters dengan sumpah serapah. Terpilihlah beberapa gadis dengan skor sempurna yang telah mengisi form tentang seberapa tahun mereka mengenai Si-woo. Di antaranya Thea Del Rosario dari Filipina, Ye Jiko dari Korea, Lia Xiaobi dari Cina, dan Yana Reyes adalah nama terakhir yang beruntung. Yana dan teman-temannya yang menyaksikan live pengundian itu senang karena ada nama Yana di daftar pemenang. Sementara Yana sampai pingsan karena terlalu kaget. Inilah awal petualangan cinta Yana pun dimulai. Yana dan pemenang lainnya berkesempatan ke Korea yang biaya keseluruhannya ditanggung panitia acara. Baru saja sampai di Korea, Yejiko, gadis asal Korea, langsung menunjukkan ketidaksukaannya pada Yana. Yeji pikir Yana yang menyenggol tangannya, padahal itu ulah Thea. Berawal dari kesalahpahaman ini, kedepannya Yeji akan semakin jahat pada Yana. Setelah semua peserta sampai di Korea, mereka bertemu langsung dengan Moon Si-woo. Yana yang tidak sengaja kehilangan paspornya keluar untuk mencari dan bertemu manajer Si-woo yang tersenyum mengembalikan paspor Yana. Sampai ke pembagian kamar, karena hanya ada 2 kamar sementara mereka berlima, Yana memilih mengalah. Dia akan tidur di ruang tamu. 4 gadis termasuk Yana langsung akrab dengan cepat. Sementara Yeji yang sejak awal sudah membuat masalah dengan menolak berbagi ranjang sendirian tanpa teman, memilih mengasingkan diri. Untuk merilekskan diri, mereka berempat pergi ke sauna. Tidak sengaja bertemu lagi dengan manajer Si-woo yang ternyata bernama Han Jae-hee atau lebih sering dipanggil Jae. Sampailah mereka pada tantangan pertama untuk menjadi pemenang Ibu Negara Moon Si-woo, yaitu tantangan bernyanyi. Dimulai dengan Yeji, Thea, dan terakhir Yana. Yana memilih lagu duet yang merupakan salah satu lagu soundtrack film yang pernah Moon Si-woo perankan. Awalnya Si-woo berniat membantu Yana berduet, tapi Yeji bilang itu jelas curang. Jadi Jae maju untuk mengganti Si-woo berduet dengan Yana. Yana berterima kasih pada Jae karena banyak membantunya, mulai dari paspor sampai berduet dengannya. Jae yang keceplosan menyinggung soal tulisan fanfic yang Yana tulis. Yana kebingungan bagaimana Jae tahu tentang tulisannya. Jadi Jae berkelit bahwa Si-woo memberitahunya. Jae bilang Si-woo menyukai tulisan Yana. Saat makan malam di salah satu restoran Korea, Yana yang beruntung mendapat kesempatan tangannya dicium Si-woo. Hal ini makin membuat Yeji tidak suka pada Yana. Besoknya, jadwal mereka adalah bermain ski di resort. Yana yang sedang bertelepon di balkon dengan Cha sambil menunjukkan pemandangan resort yang dipenuhi salju, membuat Yeji kesal, jadi dia menutup pintu balkon dan menarik gorden, membuat Yana terkurung di balkon. Para gadis yang menunggu lama untuk bermain ski akhirnya diperbolehkan bermain duluan, sementara Jae mencari Yana ke kamarnya. Lagi-lagi Jae membantu Yana. Meski disuruh istirahat, Yana bersikeras untuk ikut bermain ski. Waktu berlalu, mereka lanjut ke tantangan kedua. Orang dengan skor terendah nantinya akan pulang. Tantangan kedua ini mereka diharuskan memasak menggunakan pasta kedelai. Thea menelpon Jae menanyai apa yang harus dia masak. Ternyata Jae dan Thea bersaudara, tapi Jae menutupi identitasnya sebagai orang Filipina. Itu sebabnya dia ingin Thea digugurkan di awal, tapi sampai sekarang adiknya itu masih bertahan di kompetisi ini. Sampailah mereka di penilaian, kali ini pun Yana masih yang memimpin. Masakan yang dia buat disukai para juri. Lanjut ke
ke tantangan ketiga, mereka diminta memfoto Moon Si-woo, tapi sebelumnya mereka akan pergi mencari tempat yang bagus ditemani para staf. Yana ditemani Jae. Mereka berfoto di banyak tempat. Sampai tidak terasa sudah malam, salju turun semakin lebat jadi mobil mereka tidak bisa jalan. Jae dan Yana memutuskan beristirahat di sebuah rumah di tengah hutan menunggu bantuan datang. Mereka berbincang tentang diri mereka masing-masing. Jae bercerita dulunya dia ingin menjadi seorang pelukis, tapi tidak didukung ayahnya. Sementara Yana ingin jadi seorang penulis. Jae juga bilang sebenarnya ada tempat spesial yang ingin dia tunjukkan pada Yana. Tempat itu di dekat resort mereka. Ada gunung bernama Balwang dan di gunung itu ada pohon istimewa bernama Yeonliji. Siapapun yang berciuman di bawah pohon itu, cinta mereka akan abadi. Setelah itu di kamar Moon Si-woo, dia membuat pernyataan sepertinya menyukai Yana karena jantungnya berdebar kencang setiap bersama Yana. Sementara Jae terdiam karena dia pun sepertinya mulai jatuh hati pada Yana. Yeji yang tidak sengaja mendengar hal itu merencanakan rencana jahat. Dia membayar 2 orang anak kecil yang memberikan secari kertas pada Yana yang berisi Jae terluka dan ada di ruang basement. Jadi Yana langsung menuju basement mencari Jae, lalu Yeji menutup pintu dan mematikan penghangat, membiarkan Yana terkurung kedinginan di ruangan itu. Sementara itu tantangan terakhir akan dimulai. Yana yang mendapat giliran pertama yang akan ngedate bareng Moon Si-woo. Karena masih terkurung, Yana tidak bisa hadir. Staf mengajari Jae ketidakhadiran Yana. Mereka lalu mengecek CCTV dan menemukan Yana yang terkurung di basement. Jae selalu seperti malaikat pelindung Yana di saat dia kesusahan. Sampailah akhirnya Yana ngedate dengan Moon Si-woo. Moon Si-woo membahas keindahan tempat itu dan menunjukkan foto Yeonliji. Yana bilang dia tahu tempat itu dari Jae. Jae yang sedang mengkoordinasikan acara agar berjalan lancar ditemui Taeya yang menanyai apa yang Si-woo sukai. Jae bilang jangan terlalu dekat, dia tidak ingin orang tahu mereka adik kakak. Tapi terlambat, Yana mendengar semuanya, begitupun Yeji. Karena sudah ketahuan untuk menghindari rumor, agensi Si-woo meminta membuat Yeji menjadi pemenang agar dia tutup mulut. Tapi sebelum itu Yana dan Jae bertemu. Yana menyampaikan kekecewaannya pada Jae. Jae pun berusaha minta maaf. Tibalah hari pengumuman, Moon Si-woo mengabaikan permintaan agensi dan tetap memilih Yana sebagai pemenang. Mereka kencan berdua sebagai hadiah kompetisi. Moon Si-woo mengajak Yana ke Kaledonia Baru. Dia pernah berjanji akan membawa gadis yang dia cintai ke Pulau Hati. Di tempat lain, Yeji menghancurkan barang milik Yana. Dia hendak menulis artikel buruk tentang kompetisi ibu negara Moon yang dihalangi Taeya. Taeya datang dan memberikan bukti kejahatan Yeji yang sengaja mengurung Yana di basement tempo hari. Jadi Yeji tidak bisa berbuat apa-apa atau dia akan masuk penjara. Berlanjut pada Yana dan Moon Si-woo, obrolan mereka berlanjut pada impian Yana yang ingin mengerjakan drama suatu hari nanti bersama Si-woo. Yana juga bilang Si-woo orang pertama yang membaca tulisannya. Dia menyinggung soal halaman Facebook, tapi Si-woo tidak mengerti. Dia mencoba mengingat tulisan Yana. Dia bertanya apa judulnya. Ini menunjukkan Si-woo jelas tidak tahu karena tulisan Yana tidak memiliki judul. Jadi Si-woo mencoba jujur bahwa selama ini semua akun media sosialnya dikelola oleh Jae. Jadi yang selama ini membalas pesan Yana adalah Jae. Yana langsung berdiri. Alasan dia menyukai Si-woo selama ini adalah karena balasan itu. Ternyata yang disukai selama ini bukan Si-woo melainkan Jae. Yana berlari menuju Gunung Balwang untuk menemui Jae, tapi dia kelelahan di tengah jalan. Tanpa diduga, Si-woo datang membantunya agar bisa bertemu Jae. Sampai di bawah pohon Yeonliji, Yana pun bertemu Jae. Keduanya pun berciuman. Di akhir film ditunjukkan Yana yang akhirnya menyelesaikan buku berjudul Ultimate Oppa, tulisan yang berdasarkan pengalamannya. Sementara Jae tidak lagi menutupi identitasnya sebagai pria Filipina dan film pun berakhir.